Audio Jungle. Selamat pagi dan selamat datang dalam diskusi forum bersama ekonom besar di Indonesia. Dalam topik kita hari ini akan sangat krusial mengenai dinamika hubungan dagang antara Indonesia dan juga Amerika Serikat dalam periode 2025-2026. Dunia internasional saat ini sedang bergejolak akibat kebijakan proteksionisme yang agresif. Administrasi Trump menetapkan Universal Basic Tariff sebesar 32% bagi mitra dagang dengan surplus yang sangat besar. Amerika Serikat mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia mencapai sebesar 19,3 miliar US dollar. Mereka menuding kebijakan negara Indonesia seperti TKDN ataupun pembatasan impor pertanian sebagai bentuk ketidakadilan dalam dagang. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi, izinkan saya untuk menjelaskan sebagai ekonomi senior ya. Secara teori ekonomi, mercantilism yang dianut AS saat ini itu surplus ketika dianggap sebagai kerugian bagi lapangan kerja Amerika. Padahal, jika kita lihat data ekspor migas kita, tekstil, alas kaki, dan elektronik, itu menyumbang porsi yang sangat besar di pasar AS. Tarif 32% pun bukan sekedar angka. Ini adalah ancaman deindustrialisasi bagi Indonesia. Harga produk kita di toko-toko Amerika akan naik sepertiga, membuat kita kalah saing secara instan dari negara yang memiliki free trade agreement oleh mereka. Situasi di awal 2025 ini memicu kepanikan di bursa saham dan sektor manufaktur. Rupiah sempat melemah karena ketidakpastian akses pasar ke ekonomi terbesar dunia. Pemerintah Indonesia harus segera mengambil posisi, melawan atau bernegosiasi. Rekan-rekan, kita harus dingin dalam melihat situasi Indonesia saat ini. Retaliasi atau membalas dengan menaikkan tarif produk AS mungkin terdengar nasionalis. Secara ekonomi itu merupakan tindakan bunuh diri. Karena struktur industri kita masih bergantung pada input teknologi dan bahan baku dari Amerika Serikat. Jika kita membalasnya, biaya produksi dalam negeri akan meledak sehingga memicu inflasi. Dan akhirnya rakyat yang kecil yang merasakan akibatnya. Kami setuju Pak Menko. Tapi pembatalan order itu sudah terjadi dan ada sekitar 4 juta tenaga kerja yang terdampak. Yang kami butuhkan itu kepastian pasar Pak, bukan ego politik. Karena kebanggaan itu tidak bisa membayar gaji buruh. Nah, oleh karena itu, soal dari saran saya Pak, langkah yang harusnya kita ambil adalah proactive agreement. Itu merupakan langkah yang dapat kita lakukan dengan menawarkan skema ART, di mana prinsipnya transaksional. Kita meminta penurunan tarif dari Amerika Serikat, dan kita juga membuka pasar-pasar baru bagi komunitas-komunitas yang diinginkan oleh Amerika Serikat untuk masuk ke Indonesia. Strategi membeli akses ini menjadi perdebatan hangat. Indonesia memilih jalur diplomasi ekonomi pragmatis guna menghindari resesi yang lebih dalam. Indonesia, mari kita berbicara jujur-jujuran ya. America First itu bukan sekedar slogan. Kami bosan melihat produk Anda membanjiri pasar-pasar di Amerika. Apabila kalian ingin tarif 32% itu turun, Anda harus memberikan timbal balik yang setimpal oleh yang kami sepakati. Kami ingin komoditas kami seperti gandum, alat peternakan, alat pertanian dan juga gas itu masuk ke pasar Indonesia tanpa hambatan. Terlebih aturan dari TKDN di Indonesia itu cukup krusial dan juga sangat menghambat kami dalam memperluas pasar di Indonesia itu sendiri. Tapi Mr. Smith,
menurut kami menghapus TKDN sendiri secara total dapat mengganggu perekonomian kami dengan berat. Kami menawarkan komitmen belanja yang strategis kepada Amerika Serikat supaya Indonesia nantinya akan meminta penurunan tarif, sedangkan sebagai timbal balik Indonesia akan mengimpor 50 pesawat Boeing ataupun energi gas alam senilai 15 sampai 25 miliar US dollar per tahunnya. Angka belanja itu sangat cukup menarik bagi kami untuk menutupi 16 miliar US dollar itu. Kami butuh akses pasar, tetapi kami membutuhkan akses pasar sebesar 99%, yang dimana kami akan masuk itu tanpa ada hambatan. Jika Anda bersedia membuka keran impor pertanian dan melonggarkan aturan teknologi, kami dengan senang hati membicarakan tarif dari 32% menjadi 15%. Baik, tapi Mr. Smith, Anda meminta kami membuka pasar 99%. Tapi bagaimana dengan subsidi domestik petani Anda yang membuat harga kami itu nggak kompetitif? Perdagangan itu harus adil di kedua sisi, dan di semua sisi itu juga harus adil. Itu adalah pilihan kalian. Itu pilihan ada di tangan kalian. Tarif 32% akan tetap berlaku, atau kalian menerima syarat kami dan menjadi tarif itu turun menjadi 100%. Ketegangan memuncak di meja perundingan. Delegasi Indonesia terjepit antara melindungi industri komponen masa depan atau menyelamatkan industri padat karya saat ini. Sebagai kesimpulan, setelah negosiasi yang sangat alot selama hampir 1 tahun, memasuki awal tahun 2026, kesepakatan ART resmi ditandatangani. Poin-poin utamanya meliputi yang pertama, tarif impor produk Indonesia ke Amerika Serikat resmi turun dari 32% menjadi 19%. Lalu, yang kedua, Indonesia berkomitmen belanja pesawat, energi, dan juga pertanian senilai 38 miliar US dollar dalam 5 tahun. Dan yang terakhir, terdapat pelonggaran aturan TKDN khusus untuk produk teknologi asal Amerika Serikat. Secara akademis, ini adalah kompromi pahit. Kita berhasil mengamankan ekspor manufaktur, tapi kita membayar dengan belanja besar dan kehilangan alat proteksi industri atau TKDN. Namun sekarang, tantangannya adalah bagaimana industri lokal kita bisa survive tanpa perlindungan pemerintah. Kita tidak bisa lagi bermain-main atau bermanja-manja dengan kebijakan konten lokal saja. Kesepakatan ini menjadi tonggak baru hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan juga Amerika Serikat, di mana kepentingan ekonomi menjadi penggerak utama diplomasi. Kesimpulan besar dari forum diskusi hari ini adalah, dalam hubungan internasional modern, kedaulatan ekonomi tidak berarti menutup diri. Kita tuh harus lincah bermanuver, dan diplomasi terukur adalah kunci agar Indonesia tidak menjadi penonton di tengah perang dagang negara besar. Bagi kami, para pengusaha, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kita harus meningkatkan daya saing global kita, dan kita tidak bisa terus bergantung pada kebijakan pemerintah, karena pasar dunia sangat kompetitif dan transaksional. Kesepakatan tarif 19% ini merupakan nafas baru bagi jutaan tenaga kerja Indonesia. Ini merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki peran yang cukup penting dan cukup krusial di perekonomian global. Demikian forum diskusi pada hari ini mengenai kebijakan tarif antara Indonesia dan juga Amerika Serikat berakhir. Isu ini mengingatkan kita bahwa di balik angka-angka perdagangan ada nasib jutaan manusia dan juga kedaulatan bangsa yang harus diperjuangkan. Oleh karena itu, saya selaku moderator untuk forum diskusi pada hari ini mewakili seluruh panelis pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi. Gue udah gak ketawa loh ya. Itu ya. Ekonomi.
later.